Selamat pagi, shalom saudara yang di rumah dan dimanapun berada. Shalom sekali lagi, haleluya. Terpuji nama Tuhan, kita mengucap syukur kalau pada saat pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh bersama memuji dan menyembah Tuhan. Saudara bersuka cita pada pagi hari ini? Amin. Sekali lagi kita mau berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam penyembahan pada pagi hari ini. Teduhkan hatimu saudara. Haleluya. Selamat pagi Bapak. Kembali kami datang Tuhan menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk satu hari lagi Tuhan yang boleh Tuhan Yesus percayakan bagi kami. Setiap kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan kalau kami juga boleh diberikan kesehatan Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau memberikan sukacita kepada kami Tuhan Yesus. Pada saat hari ini Tuhan kami rindu Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kiranya melalui pujian penyembahan ini Tuhan, nama-Mu boleh disenangkan Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami yang rindu lawatan kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Engkau berbicara melalui firman-Mu yang sebentar boleh kami dengar Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan seluruh acara pujian penyembahan dan ibadah kami pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan sebelum kami menaikkan pujian penyembahan kami saat ini Tuhan, Engkau sucikan dan kuduskan kami, layakan kami Tuhan, menghadap hadirat-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu siap untuk menyembah-Mu. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang kudus. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu saat ini Tuhan. Hadir memenuhi setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru,
kita adalah Allah yang senang untuk dipuji dan tinggikan. Ia hadir saat ini saudara. Ia melihat kerinduan hatimu. Dia melihatmu saudara. Untuk itu jangan kau sia-siakan pagi ini. Pagi perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Pada saat hari ini Tuhan Yesus, kami ingin selalu Tuhan berada di hadirat-Mu Tuhan. Masuk terus dalam hadirat-Mu Tuhan. Bersekutu dengan-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa yang sama terus mengalir dalam kehidupan kami. Haleluya. Aku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu
Tuhan, hari ini Tuhan yang boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Yesus. Pada saat hari ini Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami juga ingin memuji dan muliakan nama-Mu. Kami akan bersorak-sorai, bertepuk tangan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Yang sakit sudah disembuhkan, yang punya pergumulan Kau berikan jalan keluar. Yang terikat Kau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari umat yang dikasihi Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Mari bersama kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. GOB siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. King of Majesty, I have one desire. Just to be with you my Lord. Just to be with you my Lord. Wah. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita bangga mempunyai Allah yang besar, amin saudara. Haleluya. Apapun badai topan datang menyerang kita, kita mengucap syukur, tetap mengucap syukur. Karena apa saudara? Tuhan kita adalah Allah yang selalu menyertai kita, yang selalu menolong kita melalui semuanya. Amin saudara. Mari saudara kita mengangkat pujian ini di badai topan dunia. Topan dunia, Tuhanlah perlindunganku.
pujian ini bersama saudara. Katakan ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Untuk saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami undang Allah Roh Kudus, kiranya Engkau yang akan mengurapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Sembunyikan beliau di belakang kaki salib-Mu Tuhan, supaya setiap perkataan yang keluar dari dalam biarnya adalah berasal dari hati-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu,
Shalom saudaraku, jemaat GOB yang ada di rumah dan dimanapun berada. Sebelum saya menyampaikan firman, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, hamba menyerahkan biar Tuhan bekerja di antara kami dalam penyampaian firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk hari Minggu ini boleh beribadah walaupun hanya melalui virtual. Kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan siap menolong kami semua. Berkatilah firman-Mu agar menjadi berkat bagi umat-Mu Tuhan. Hamba siap menjadi saluran berkat, nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, jemaat yang di rumah berikan senyum dulu ya kepada keluarga, kepada kiri kananmu. Mari buka Alkitabmu perlahan-lahan. Mari buka dari Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Satu perikop ini semua. Saya baca ya. Judulnya hanya Allah satu-satunya penolong. Ayat 1, haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ayat 2, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Ayat 3, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Ayat 5, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Ayat 6, dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Ayat 7, ia menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Terakhir ayat 10. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sihon turun-temurun. Haleluya. Nah saudaraku yang kekasih, dari perikop ini, dari judulnya saya ambil temanya yaitu hanya Allah satu-satunya penolong. Only one, Jesus. Dalam perjanjian baru disebut only one Jesus. Hanya Yesus. Sama saja. Kenapa hanya Allah satu-satunya penolong? Saudaraku yang kekasih, siapapun di muka bumi ini butuh pertolongan. Baik dia tua, muda, hamba Tuhan, jemaat, pendeta sekali, penginjil pun butuh pertolongan dari Tuhan. Semua kita butuh pertolongan. Saya yakin itu. Dan kita semua ada di sini hari ini karena ditolong Tuhan. Kita boleh beribadah juga karena ditolong Tuhan. Ada gereja ini karena ditolong Tuhan. Nah saudaraku, saya mau membagikan berkat dari perikop ini. Ada 4. Kenapa kita ditolong Tuhan. Bagaimana caranya supaya Tuhan memberi pertolongan kepada kita. Ini penting. Ada pertolongan khusus untuk kita. Nah itu perlu kita minta kepada Tuhan. Nah, dari perikop ini, Daud sebagai penulis firman ini memulai dengan haleluya. Bahkan diakhiri juga dengan haleluya. Dikatakan begini, haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jadi selama hidup ini memuji Tuhan. Nah, yang pertama, orang yang mau ditolong Tuhan, dia suka memuji dan menyembah Tuhan. Orang-orang yang mau ditolong Tuhan, dia terbiasa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, atau disebut merendahkan diri, merendahkan hati ya di hadapan Tuhan. Cirinya itu rendah hati. Itu orang yang mau ditolong. Jadi kalau mau ditolong ya rendahkan dirimu, puji Tuhanmu, muliakan Tuhanmu, agungkan Tuhanmu, yaitu Yesus Tuhan. Karena dalam perjanjian baru dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan tangan Tuhan yang kuat. Tuhan pasti sanggup menolong kita. Apapun pergumulan persoalan kita. Nanti kita akan doakan juga yang mau ditolong Tuhan ya. Tapi kita harus tahu juga syaratnya, mau menyembah Tuhan, merendahkan diri, memuliakan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, selama masih hidup. Karena kalau sudah mati, mulut sudah gak bisa ngomong, percuma. Gak ada lagi kesempatan saudara. Habis kesempatan. Dan setiap hari banyak orang mengalami itu. Kematian tiba-tiba, apalagi di masa-masa pandemi ini.
Semua butuh pertolongan. Saya merasakan banyak pertolongan dari Tuhan, Bapak Ibu. Dan banyak jemaat juga di sini. Jemaat GOB itu banyak menerima pertolongan. Karena apa? Karena dia mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Datang ke rumah Tuhan, nyanyi puji Tuhan, haleluya. Menyembah Tuhan, haleluya. Selalu haleluya. Bukan halelupa. Amin, saudara ya. Jadi itu syarat yang pertama kalau mau ditolong Tuhan. Rendahkan dirimu dan pujilah Tuhan. Jangan puji dirimu. Jangan puji siapa-siapa. Pujilah Tuhan, itu yang penting. Muliakan dia. Allah itu tugasnya menolong, saudara. Sejak Adam, sejak penciptaan, dia sudah menolong kita. Sampai dia datang ke dunia, menyelamatkan kita, itu pun menolong manusia dari neraka. Supaya hidup kekal di surga. Itulah bukti kasih karunia Tuhan. Pertolongan Tuhan yang utama bagi kita. Yang pertama, supaya ditolong Tuhan, rendahkan dirimu, puji Tuhan, haleluya, sembah Tuhan, haleluya. Baik, yang kedua, untuk mendapat pertolongan dari Tuhan, ayat 3 dan 4 berkata begini, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah, pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Yang kedua, supaya ditolong Tuhan, jangan mudah goyah, jangan mudah beralih ke keyakinan lain, kepada apapun di dunia ini. Termasuk kepada para bangsawan dikatakan. Bangsawan itu berarti orang kaya, orang mampu, yang bisa membeli segala sesuatu yang memberi. Jangan mudah percaya. Ya kalau diberi berkat, terima, tapi tidak semua keinginannya kita ikuti. Jangan mudah goyah, itu intinya. Bertahanlah dengan imanmu, dengan apa yang ada padamu, yaitu dengan kepercayaanmu. GOB ini mengajari kita beriman, makanya gereja orang beriman. Saudaraku, kita harus beriman terus, bertahan sampai titik darah penghabisan. Sampai ngos-ngosan pun bertahan. Saudaraku yang kekasih, saya akan kasih contoh. Ya untuk anak muda, saudara tahu kan di Daniel pasal 3 ya, ada 3 anak muda yang kokoh imannya. Yaitu Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, saudara mungkin sudah pernah dengar ini, tapi saya mau ulangi kembali. Sadrak, Mesak, Abednego termasuk orang-orang yang sudah di kerajaan, ada di dalam kerajaan Nebukadnezar. Nah, raja di sana membuat suatu patung besar dari emas. Ya, Raja Nebukadnezar membuat patung dan setelah itu dia buat ultimatum. Semua orang harus menyembah kepada patung ini. Harus menyembah. Ya, saudara mungkin bisa bayangkan patung ini seperti patung Gajah Mada atau apa yang di Bali itu, yang disembah juga oleh saudara kita di sana. Nah, ini dari patung emas, Bapak Ibu. Jadi raja ini berkata harus disembah. Nah, setelah itu dia kumpulkan semua aparatnya, para pengurus kerajaan, pejabat-pejabatnya, dan disuruh menyembah, dipaksa menyembah. Dipaksa loh. Nah, tiba gilirannya Sadrak, Mesak, Abednego, dia tidak mau menyembah. Dia teguh pada keyakinannya. Kokoh, tidak mau. Walaupun raja yang menyuruh. Nah, karena itu marah raja ini. Raja marah besar. Kalau tidak disembah patung ini, akan dibakar katanya. Hanguslah badannya. Nah, tidak takut. Ketiga anak muda ini tidak takut. Dia tetap dia mengatakan, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan katanya. Tidak mau, dibantah saudara. Berani. Oh, ini orang-orang percaya itu harus berani. Kalau berdiri teguh itu berani dia. Percaya itu. Tuhan pasti tolong. Benar saudara. Nah, marahnya Raja Nebukadnezar, ketiga anak mudanya diikat, dilemparkan ke api itu. Api itu dinyalakan 10 kali lipat besarnya. 10 kali lipat loh. Sampai-sampai yang mengangkat pun mati duluan, saudara. Mungkin itu prajurit-prajurit kasihan itu. Mengangkat 3 orang, tapi yang mengangkat itu mati kebakaran. Tapi ketiga anak muda ini tidak apa-apa. Dia ada di dalam api. Nah, raja itu melihat kok yang dilemparkan 3, yang kelihatan 4. Saudaraku bisa baca nanti di Daniel pasal 3 ya. Jadi, raja ini bingung. Loh,
Kok yang di dalam ada 4, saudaraku, di dalam keteguhan iman itu ada malaikat Tuhan menjadi penjaganya. Saudara pun kalau berdiri teguh, ada malaikat Tuhan menjagamu. Jangan goyah. Amin. Jangan takut, dunia ini memang memancing kita berbuat dosa. Tapi jangan mau goyah. Nah, banyak orang goyah karena pengusaha ganteng, perempuan goyah. Karena wanita cantik, laki-laki goyah. Atau di lingkungan pemerintahan, karena jabatan dijual imannya, goyah dia, ganti iman. Banyak saudara terjadi di arena politik untuk mendapatkan satu kursi di dewan, menjual iman. Nah itu goyah berarti, tidak bertahan dalam iman. Saya sering dengar di televisi itu. Ya. Nah saudaraku, kunci untuk ditolong Tuhan, berdiri teguh, kuat. Tidak mau goyah, tidak mau mereng kiri kanan. Tetap lurus di hadapan Tuhan. Percaya. Maka dalam ayat lain dalam perjanjian baru 1 Korintus 15:58 dikatakan, berdirilah teguh, jangan goyah. Jangan mudah goyah. Amin saudara. Minggu lalu sudah diajarkan juga di khotbah oleh Pak Pendeta Hari. Jangan khawatir, ya itu mirip. Jangan goyah itu jangan khawatir, jangan goyah, jangan mudah percaya kepada apapun di dunia ini. Abaikan saja. Tetap percaya Yesus Tuhan, Allah, penolong. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Bukan berarti kita tidak perlu manusia menolong kita. Kalau dipakai Tuhan silakan. Ya, juga ada ekstrim. Jadi kita nggak perlu ke dokter ya Pak Pendeta. Bukan. Ke dokter perlu, saudaraku. Tuhan pakai dokter juga untuk mengobati kita. Jadi saudara perlu pergi ke dokter, pakai vaksin. Perlu pakai vaksin. Karena itu imun tubuh kita akan kuat. Kita akan kuat melawan virus yang ada sekarang ini. Perlu saudara. Yang tidak boleh itu ya yang menganggap dirinya kuat, hebat, melebihi Tuhan. Itu tidak boleh. Jadi berdiri teguh, jangan goyah. Pasti ditolong Tuhan, itu yang kedua. Saya percaya seperti Sadrak, Meshach, Abednego, tidak terbakar. Rambut di kepala pun tidak terbakar. Sehat kembali. Bahkan karena keteguhan imannya, dia menjadi berkat. Mujizat Allah terjadi. Raja pun bertanya, siapa Tuhanmu? Nah, dari keteguhan iman kita menjadi saksi bagi dunia ini. Raja itu bertanya, siapa imanmu? Saya mau percaya, mau ikut imanmu. Lah, coba. Bayangkan raja percaya kepada Tuhan kita. Waduh, luar biasa ini. Bahkan dia menganjurkan kepada semua penduduk kerajaan untuk percaya kepada Allah. Abraham, Ishak dan Yakub itu. Allah itu. Saudaraku yang kasih, itulah yang harus kita tiru dan kita gunakan. Pedoman kita dalam menghadapi situasi apapun di bumi ini. Hanya Allah satu-satunya penolong. Berdirilah teguh, jangan goyah. Jangan mudah lemah. Jangan mudah patah semangat. Jangan mudah karena masalah keuangan langsung drop, tidak ke gereja. Tersinggung dengan orang, tidak ke gereja. Itu namanya goyah. Tersinggung dengan sesama orang Kristen, nggak mau ke gereja, malas. Ini ciri-ciri yang tidak boleh. Tapi yang berdiri teguh, apapun masalahnya. Di gereja tidak ada yang sempurna, saudara. Ada masalah di gereja manapun ada masalah. Kita mau pindah-pindah gereja, semua ada masalah. Berdirilah teguh. Saya bangga menjadi warga GOB. Saya merasakan pengajaran di sini luar biasa. Memperkuat iman saya. Yang kedua ya, jangan goyah ya, teguh berdiri dalam firman Tuhan. Karena Allah siap menolong. Tugas Allah menolong. Tapi kalau kita goyang, nggak ditolong. Tapi kalau kita teguh, Tuhan bilang, oh ini contoh ini. Bisa menjadi berkat ini. Ditolong Tuhan. Diberkati Tuhan. Melimpah-limpah. Yang kedua ya. Yang ketiga, saudaraku, saya bacakan ayat 7-9. Ayat 7, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar, Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung, Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar, Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tapi jalan orang fasik dibengkokkannya.
Yang ketiga, supaya ditolong Tuhan, percayalah akan kesetiaan Tuhan. Percayalah akan kesetiaan Allah. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan goyah, tidak akan berlalu. Kekal. Firman Allah kekal. Jadi Allah itu dengan janjinya satu. Selalu ya dan amin. Jika hidup benar, kudus, diberkati. Teguh, diberkati. Memuji, memuliakan Tuhan, diberkati. Itu bagian Tuhan memberkati. Apa buktinya Allah itu setia? Coba lihat nih, ayat 7. Menegakkan orang yang diperas, ya. Diperas, disiksa orang, diperlakukan orang, dianiaya. Itu ditegakkan Tuhan. Yang lapar diberi roti, ya kan? Ketika Yesus berkeliling memberitakan Injil, banyak orang lapar. Ada 5.000 laki-laki. Tapi dia kasih dari 5 roti dan 2 ikan. Semua makan, bahkan sisa 11 bakul. Ini bukti kasih setia Tuhan Bapak Ibu. Supaya kita tetap percaya kesetiaan Allah. Allah setia dengan janjinya. Dia tidak pernah goyah dengan janjinya. Kali katakan ya, ya, amin, amin. Tuhan membuka mata orang buta. Buta bisa melihat. Yang tertunduk ditegakkan, ya, yang lemah, letih lesu. Tertunduk dia. Rendah. Dia diangkat kembali. Pasti Tuhan angkat. Mengasihi orang benar. Orang yang hidupnya benar, pasti dikasihi Tuhan. Tapi kalau hidupnya tiap hari salah melulu, ya ada risikonya. Setiap kesalahan ada risikonya. Tapi kalau hidupnya benar, selalu memuji Tuhan, selalu kokoh dalam iman, pasti benar itu. Itu benar. Dan percaya akan kesetiaan Allah. Allah itu setia. Kesetiaan Allah sama seperti kesetiaan suami istri. Ya, suami istri harus setia dalam suka dan duka. Itu digambarkan dalam Kidung Agung. Di situ ada kesetiaan Allah kepada gereja. Hubungan Allah dengan manusia itu indah, luar biasa, diberkati luar biasa. Nah, Allah ingin kita pun percaya akan kesetiaannya. Jangan ragukan kesetiaan Allah. Jangan ragukan stok berkat dari Allah. Apapun dia punya. Langit dan bumi dijadikan. Ayat 6 kan. Dia yang menjadikan langit dan bumi. Laut dan segala isinya loh. Kita ada pun hari ini karena Tuhan. Saudaraku yang kekasih. Bahkan Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim, janda yang merasa ibu janda dan anak yatim, percayalah. Tuhan sediakan berkat bagi anak yatim dan janda. Tuhan pelihara biji mata Tuhan itu. Yang ketiga Bapak Ibu ya. Percaya akan kesetiaan Allah. Orang-orang yang percaya akan kesetiaan Allah pasti ditolong Tuhan. Karena Tuhan tidak mau dipermalukan. Dan orang percaya pun tidak dipermalukan. Kata firman Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, tidak akan dipermalukan. Bahkan dalam Roma dikatakan kita lebih daripada pemenang. Orang-orang menang dan lebih daripada pemenang. Itu luar biasanya Allah kita. Kita dibuat menang, tidak kalah. Jadi kepala, tidak jadi ekor. Lemah, tidak, kuat. Itu yang Tuhan mau. Selalu happy, selalu sukacita, itu yang Tuhan mau. Nah, kalau dalam situasi tertentu ada masalah, hadapi saja dengan happy, sukacita, berdoa, memuji Tuhan. Ya, katakan aja Allah itu baik. Sambil nyanyi boleh. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ya kan? Karena memang nyata Allah itu baik. Kalau Allah tidak baik, matahari di stop, habis kita semua. Kalau Allah tidak baik, angin di stop, kita semua habis, saudaraku. Hanya ada pandemi aja kita sudah bingung. Tapi Allah masih mau menolong kita kan? Banyak yang sudah ditolong, sudah sembuh dari pandemi. Saya pun pernah sembuh dari pandemi. Puji Tuhan, itu pertolongan Tuhan, pertolongan Allah kepada saya, kepada keluarga saya. Jadi saudaraku yang kekasih, percayalah kesetiaan Allah. Dia tidak pernah mau berubah lain hati. Yesus Kristus namanya. Dia mau menyelamatkan kita. Itu sebabnya dalam ayat 5 dikatakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Yang harapannya pada Tuhan Allah. Kenapa Allah Yakub? Yakub itu nenek moyang orang Israel.
Abraham, Ishak dan Yakub. Ini adalah pionir iman yang sudah membuktikan kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Ini trio iman yang luar biasa. Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Yakub sampai semua bangsa Israel banyak yang percaya karena imannya. Nah, kita pun harus jadi berkat bagi keluarga kita, suku kita, saudara-saudara kita. Kalau kita teguh dalam iman kita, kan keluarga bisa lihat, oh iya ya, dia orangnya setia, beribadah setia, renungan pagi setia, berdoa setia, konfort setia, setia memuji Tuhan, setia menyembah Tuhan. Setia. Karena Allah kita setia, kita pun harus setia beribadah. Walaupun online begini, setialah beribadah. Semua, karena Allah turut bekerja dalam situasi begini, Allah turut bekerja. Dia tidak mengurangi berkatnya. Walaupun kita online, dia tidak mengurangi berkatnya. Yang butuh mujizat pasti dikasih mujizat. Yang lapar dikasih makan. Pasti Tuhan kirimkan berkat. Yang penting, percayalah akan kesetiaan Allah. Karena Allah setia kepada janjinya. Immanuel, aku besertamu, ya kan? Beserta kok, masa kita beserta Tuhan kita kelaparan, tidak mungkin. Masa beserta dengan Tuhan takut, tidak mungkin. Yakin, kuat, menang, pasti diberkati. Itu yang Tuhan mau. Nah yang terakhir saudara, ayat 10, dikatakan begini. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun, haleluya. Tuhan kita Raja. Raja di atas segala Raja. The King of King. The Lord of Lord. Saudaraku, saya mengenal Raja di Jogja. Ya, Hamengkubuwono. Saya pernah tinggal di sana 5 tahun ketika kuliah. Saya punya KTP DIY. Tapi saudara, karena saya bukan anggota kerajaan Jogja, saya masuk aja nggak bisa. Nggak bisa, bayar. Beli karcis. Walaupun KTP saya DIY, nggak bisa. Nah saudaraku yang kekasih, itulah kerajaan dunia. Dan raja dunia berganti-ganti. Peraturan berganti-ganti. Nah Allah kita itu raja yang kekal. Raja untuk selama turun-temurun. Sampai turunan kita nanti anak cucu kita, dia tetap raja. Dia tidak berubah. Dia tidak berubah karena pandemi, tidak. Dia tetap raja. Harus yakin. Nah kalau dia raja, kita pun anak-anak raja. Nah anak-anak raja itu mendapatkan warisan dari kerajaan Allah. Saudaraku yang kekasih, saya bangga bekerja di PT Kerajaan Allah. PT Kerajaan Allah itu ownernya, pemiliknya Tuhan Yesus Kristus. Itu yang memberkati saya. Saya bekerja full time di situ, baik di gereja, di luar gereja. Saya melayani Tuhan. Saya anak raja. Bukan karena opung saya raja, bukan. Karena Yesus Kristus adalah raja di atas segala raja. Kekal dia. Dia tidak berubah, Bapak Ibu. Raja yang tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, selama-lamanya. Itulah Yesus Kristus namanya. Yang memberikan keselamatan kepada kita. Itulah bukti kesetiaan Allah. Manusia jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tapi Allah mencari cara untuk menyelamatkan manusia. Dia utus anaknya Yesus turun ke dunia. Lahir di Bethlehem. Dia cari manusia. Dia jumpai manusia. Dia bertumbuh dewasa dan memberitakan kabar kerajaan Allah. Bahwa ada keselamatan di dalam Yesus. Ada Mesias yang sanggup menyelamatkan manusia dari dosa. Walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan dibuat putih seperti salju. Itu bukti kesetiaan Allah. Manusia bisa aja setia hari ini, besok enggak. Saya udah dongkol sama dia, enggak mau. Saya benci sama dia katanya. Itu manusia. Tapi Allah tidak. Dosamu banyak. Kalau kau mengaku, minta ampun, Tuhan hapus. Tuhan beri kasih karunia, selamat. Masuk surga. Enak banget. Ya, Allah itu penolong. Dia mau menolong manusia. Dia tidak mau separuh-separuh. Dia menolong sempurna. Ya Pak Gembala selalu berdoa supaya kita sehat sempurna. Saya selalu didoakan supaya sehat sempurna. Puji Tuhan, itu terjadi dalam diri saya. Perlahan-lahan hidup saya makin hari makin disempurnakan Tuhan. Walaupun secara fisik masih ada kelemahan. Tapi hidup ini belum berakhir, saudara.
masih panjang. Tuhan mau melihat saya bekerja melayani, keluarga saya melayani, dan lingkungan saya melihat bahwa saya melayani keluarga. Saudaraku yang kekasih, saya dalam lingkungan Batak, saya melayani paling tidak 7 persekutuan. Marga, ya. Marga saya 2, marga Sitio, Parna 2, marga Panjaitan, Tobing. Lalu lingkungan saya 2, Parsahu Tahun. Nah, saya melayani di sekitar itu. Dan mereka mengenal saya. Wah, Sitio, penginjil. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, ini kesaksian aja. Ketika saya jatuh sakit, saudara, banyak orang tidak percaya. Masa dia sakit? Dia sering mendoakan orang sakit, kok malah sakit? Dan ada seorang ibu, bendahara di tempat saya itu, mimpi. Saya bukan sakit. Malah dia bilang, saya mimpi Ito, panggil saya Ito. Khotbah di perapatan jalan katanya. Teriak-teriak. Karena memang saya sering teriak-teriak kalau dalam ibadah keluarga. Di lingkungan kami itu ada ibadah keluarga sekali sebulan. Saya selalu menyampaikan firman apa adanya. Apa adanya saya sampaikan. Mereka merasakan diberkati dan menganggap saya tegas dan selalu siap menyampaikan firman. Saya siap, saya bilang. Bukan karena uang, tidak. Karena saya sudah komitmen. Ketika saya masuk ke lingkungan ini, saya harus jadi berkat. Itu yang saya sudah ucapkan kepada Tuhan. Tuhan, saya mau jadi berkat di lingkungan ini, pakailah saya. Tapi juga saya belajar firman, saya belajar teologi, supaya saya enggak mempermalukan. Saya pelajari firman, saya baca, saya nikmati firman. Saya dipakai Tuhan. Puji Tuhan. Allah itu baik, saudaraku. Tuhan itu menolong kita dalam segala hal. Baik di laut, di udara, di darat. Tuhan siap menolong kita, saudara. Jangan takut, jangan goyah. Saya simpulkan firman Tuhan ya. Semua orang butuh pertolongan. Tapi untuk mendapatkan pertolongan perlu 4 langkah. Yang pertama, selalu memuji dan memuliakan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, tidak mudah goyah dengan apa yang sudah diyakini. Kepercayaanmu kepada Yesus, jangan goyah. Kepada firman, jangan goyah. Lakukan firman. Yang ketiga, percaya akan kesetiaan Allah. Dia sanggup. Dia sanggup dan dia pasti sanggup. Tidak ada yang mustahil baginya. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Apapun bisa. Orang Israel keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan, Bapak Ibu, melewati laut Teberau. Musa memukul laut itu dengan tongkatnya, dan laut itu terbelah 2. Dan semua orang Mesir bisa keluar dari Mesir, lepas dari penjara perbudakan. Dan sampai di daratan, laut itu menyatu lagi, dan semua tentara-tentara yang mengejar mereka itu mati dalam laut. Coba lihat. Puji Tuhan ya, Allah itu baik. Saya simpulkan bahwa Allah tidak pernah lupa menolong kita. Yang penting rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Tuhan siap menolong kita. Saya akan berdoa, kita semua ya. Amin. Bapa di surga, secara khusus kami berdoa untuk saudara kami di rumah yang ingin mendapatkan pertolongan. Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami terus berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak dan Ibu. Puji Tuhan kalau pada hari ini kita masih boleh beribadah. Kami bersyukur juga karena kita semuanya ada dalam perlindungan Tuhan, sehat dan penuh dengan damai sejahtera. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar, Roh Kudus memampukan kita semuanya untuk menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, ibadah secara tatap muka untuk sementara ditiadakan dan diganti dengan ibadah secara online melalui YouTube Gereja Orang Beriman. Link YouTube akan diinformasikan melalui grup komunitas GOB. Yang kedua,
Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk mengikuti Comfort via virtual setiap hari Kamis jam 19 WIB. Link akan di-share di grup komunitas GOB Kampus Jakarta. Kegiatan doa pagi yang dilaksanakan biasa setiap hari Sabtu sementara ditiadakan. Keempat, untuk jam ibadah anak Faithful Kids GOB akan diinfokan oleh Kak Liana via grup komunitas GOB. Tuhan Yesus memberkati. Dasar firman Tuhan untuk doa syafaat hari ini terambil dari Meleakhi 3 ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk pada hari ini Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu, Tuhan boleh mengizinkan kami datang ke rumah Tuhan untuk bersama-sama beribadah, memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu agar Tuhan selalu yang menuntun kami Bapa, agar hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Biarlah Tuhan juga memberkati kami, menanamkan dan menumbuhkan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kami, terlebih memampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku daripada firman-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Engkau memberkati pelayanannya, keluarganya juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan untuk pandemi yang sedang terjadi saat ini Tuhan. Berdoa untuk seluruh relawan, tim medis kedokteran di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia yang bekerja merawat pasien yang terdampak COVID-19 agar senantiasa diberikan kekuatan dan sukacita daripada Tuhan. Kami berdoa untuk pemberian vaksin COVID-19 di Indonesia, semuanya Tuhan agar dapat boleh berjalan dengan baik dan lancar. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk seluruh pasien yang sedang ada di rumah sakit, bahkan bagi mereka yang ada isoman di rumah pun, kami mohon pertolongan Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada mereka, untuk menyembuhkan mereka Tuhan Yesus. Karena kami percaya kesembuhan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Kami pun mau berdoa Tuhan untuk jemaat GOB yang saat sekarang sedang terkena COVID-19. Siapapun mereka, dimanapun mereka berada Bapa, kami bawa mereka ke dalam tangan-Mu. Belas kasihan Tuhan ada pada jemaat-Mu ini Tuhan. Engkau menjamah, memulihkan dan menyembuhkan mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kami mendoakan pemimpin negara kami, yaitu Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, agar diberikan hikmat dalam memimpin negara, serta seluruh jajaran Menteri, Panglima, TNI serta Kapolri dapat bersinergi serta bekerja dengan baik. Kami berdoa untuk seluruh pemimpin daerah di Indonesia dan seluruh jajarannya agar bekerja dengan baik. Bahkan setiap keputusan yang akan mereka ambil, biarlah hikmat Tuhan yang ada pada mereka sehingga keputusan itu boleh dilaksanakan untuk kesejahteraan buat bangsa dan negara kami. Kami pun mau berdoa Bapa untuk jemaat gereja di seluruh pelosok Indonesia agar tetap kuat, percaya dan berserah penuh kepada Tuhan Yesus. Kami mendoakan gembala sidang kami, Bapak Pendeta Sudar Maji Said dan seluruh besar keluarganya di dalam setiap kehidupan, di dalam pelayanan agar selalu diberkati oleh Tuhan. Kami pun mau berdoa untuk seluruh jemaat GOB dimanapun mereka berada Bapak. Mungkin saat sekarang mereka sedang sakit, oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan. Bagi mereka yang terban berat, Tuhan menjamah dan melepaskan mereka. Bahkan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan hadir untuk menolong mereka semua. Kami pun mau berdoa Bapa untuk seluruh servant yang Tuhan percayakan di GOB Tuhan Yesus. Engkau berkati baik yang di Kelapa Gading, baik yang di Bekasi, Palangkaraya, Kasongan dan Surabaya. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan berkati agar kami boleh sehati dalam melayani Tuhan. Bersama-sama bergandengan tangan sehingga setiap visi dan misi yang ada di GOB boleh dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, kita akan ucapkan janji setia gereja orang beriman. Janji setia gereja orang beriman. Kami jemaat gereja orang beriman harus setia untuk hidup benar, hidup dalam pertobatan, hidup dalam Kristus, hidup sebagai orang Kristen yang dewasa, dan hidup yang berbuah. Amin, saudaraku.
Mari kita menutup ibadah ini dengan doa berkat ya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Kami percaya berkat Tuhan melimpahi kami semua. Di rumah, dimanapun kami berada. Anak-anak, orang tua, dijamah dan diberkati Tuhan. Terpujilah Tuhan. Turunlah anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus-Nya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.